Okay, good morning, everyone. Sorry. And let me introduce again myself. Tito, you can call me Tito, and I'm the CTO from Hanwha Life Indonesia, the only life insurance from Korea in Indonesia. So now now we have 5 panelists, which is the expert and the leaders of industry, of the financial industry, and we are now going to discuss and talk about the cloud and hybrid infrastructure, building a scalable digital core. It's very trend now and very interesting. Okay, let's start the discussion. There are some questions or maybe topic that I like to discuss with all the respective leaders here. First, maybe to Pak Edwin. As financial institutions accelerate cloud and hybrid adoption, are traditional infrastructure strategies still sufficient, or do we need a complete rethink of the digital core? Please, Pak. Okay, thank you Pak Tito and this first opportunity. Selamat pagi Bapak Ibu, I think we will just mix bahasa and English ya, karena sebagian besar juga bahasa speaker. Jadi saya Edwin dari AXA Insurance. Terus terang untuk cloud Pak Tito, kami juga early adopters, jadi kami belum yang very advanced, masih on progress on migrating to cloud. Tapi from my perspective, cloud nowadays is a must gitu ya, karena kan it's a scalability-nya kita nggak mungkin bisa say no gitu, especially now we're moving into data and AI era, semua data harus ada di sana, and to build AI you need data, so cloud is a must. Tapi the question apakah hybrid atau pure cloud atau masih ada yang harus di local, I think it's coming back to the organization. For me, for us, our end goal is to move everything to cloud. So we might not have any more physical infrastructure, kecuali ya pastinya yang networking dan lain-lain. Tapi kalau untuk application semua akan di cloud. But I'm sure kalau misalnya industri kayak banking mungkin sedikit lebih rigid gitu ya, karena butuh data yang di internal juga gitu kan. For us, we are regulated by OJK, that data harus ada di Indonesia, true. Jadi bagi kita yang penting cloud-nya itu harus cloud local cloud di Indonesia. Tapi we don't have the necessity bahwa harus tetap keep core system di physical. Even core system kita at the end, mungkin by end of next year akan ada di cloud semuanya. Thank you for the insight. Bu Farina. Saya Farina Mutia, saya adalah Information Security Head dari Bank UB Indonesia. Jadi untuk Bank UB sendiri sebenarnya untuk moving ke cloud itu masih in progress gitu ya. Jadi kami masih melakukan beberapa assessment apakah memang sufficient enough untuk kita adanya infrastruktur secara cloud. Tapi for the existing, kita memang sudah menggunakan cloud, but it is for only the support staff office gitu ya. Jadi seperti M365 dan lain sebagainya untuk email, share drive and everything we already using cloud. But however, cloud to be implemented in the banking, there's a lot of regulations actually. So what we need to prepare, first of all, is the PADK yang baru rilis, PADK nomor 1 tahun 2026, which is itu ada beberapa requirements that we need to submit to OJK for the approval itself. Dari pertama kali kita ada pre-konsultatif, kemudian konsultatif, kemudian baru approval. Tetapi kalau memang kita lihat dari core banking itself, because most of the bank actually we are still using AS400, which is a physical infrastructure, I think it would be a very long assessment that we will go through a hybrid infrastructure or even a full cloud itself. But however, for the non-critical, yes, we are actually moving forward to that, and we are still in progress and within assessment. So it's everyone is now progressing to the. Yes. David, could you please, if you have another or can add some more insight about? Thank you Pak Tito.
most of people here in Indonesia, I think I can speak in bahasa. Cloud atau modern infrastructure saya rasa is a must. Bagaimana penggunaan terhadap apakah kita dengan yang lama, apakah kita ke cloud, kembali back to the business, back to the purpose. Karena saya percaya bahwa tradisional infrastructure dibuat itu memiliki capability-nya sendiri, punya kekuatannya sendiri. Cloud pun begitu. For example, for instance untuk scalability, of course cloud sangat-sangat cepat. Kalau dulu di tradisional ketika kita mau lakukan sesuatu kita harus punya provisioning at least 5 years ke depan untuk kita lakukan infrastruktur pembelian dan selalu ada waiting time, delay time yang unpredictable seperti itu. Tapi ketika kita ke cloud, semuanya tiba-tiba bisa kita dapatkan within a minute saja. Jadi bagi saya penggunaan dari infrastruktur untuk digital core tradisional maupun yang modern tetap sangat-sangat bisa digunakan, tentu dengan disesuaikan dengan capability-nya untuk purpose yang kita saya gitu. Kita ingin mendengar nih dari state owned company, apakah ada? Ya. Baik, terima kasih. Saya dari Pegadaian, Bapak Ibu. Saya nggak tahu berapa banyak yang tahu di sini. Biasanya yang tahu Pegadaian itu mengatasi masalah tanpa masalah, gitu ya. Angkatan lama biasanya pada tahu. Angkatan lama, ya. Dan biasanya kalau orang ngomong Pegadaian itu udah dulu deh gitu ya. Karena ada esensi malu gitu kalau udah berinteraksi sama Pegadaian. Tapi sejak Februari 2025, Pak Presiden Prabowo itu memberikan izin untuk 2 institusi yang bisa memberikan layanan bullion Bank Emas. Itu adanya di Pegadaian dan adanya di Bank Syariah Indonesia. So, walaupun kami bully masuk ke kategori IKNB, institusi keuangan non-bank, tapi secara function kami memberikan layanan untuk Bank Emas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada transisi Pak di situ. Transisinya apa? Ada transisi yang dulunya nasabah lama yang secara fisik harus datang ke kantor kami untuk menggadaikan barangnya. Sekarang dia bertransaksi langsung di sini. Digital, di aplikasi kami yang kami sebut sebagai Tring. Ya. Nah, kalau Bapak tanya ke saya, Tring itu jalan di mana sekarang? Tring itu jalannya di Google Cloud. Ya. Kenapa kami memutuskan jalan di Google Cloud? Saya rasa teman-teman semua di sini, apalagi yang bermain di infrastruktur dan pengadaan, paham di 3-6 bulan terakhir harga hardware naik luar biasa, gitu ya. Betul. Budget udah di-set tahun lalu, kemudian tahun ini tiba-tiba pas mau beli harga naik, gitu. Kontrolnya bukan di kita. Cara paling gampang tentunya adalah running itu di cloud. Kemudian yang kedua, putusan untuk menggunakan cloud di Pegadaian itu tidak semata-mata hanya technical issues, Pak. Tapi yang kita mau deliver adalah seberapa relevannya kami untuk nasabah kami. Relevansi yang paling gampang kelihatan tentunya adalah bagaimana kecepatan inovasi dan kecepatan pelayanan. Pak, saat ini di Pegadaian yang kita pentingkan untuk membangun sebuah arsitektur, itu salah satunya adalah bagaimana kami mengakomodasi ekosistem kami, Pak. Sekarang lewat Brimo, orang bisa buka tabungan emas dan cicil emas, disupport langsung ke sistem Pegadaian. Brimo 52 juta Pak, penggunanya. Okto, CMB, itu juga sudah live connect ke Pegadaian Pak. Dalam tahun ini ada 15 entity lagi yang akan gabung ke kami. Jadi Pegadaian tidak hanya melayani 30 juta nasabahnya, tapi melayani nasabah BRI, melayani nasabah CMB, melayani nasabah-nasabah perbankan. Dan itu transaksi naik, kecepatan transaksi naik, TPS-nya naik. Itu tidak mungkin bisa dilakukan kalau kita benar-benar rely on ke traditional infrastructure. Itu real situation yang sekarang kita hadapi, tapi balik lagi, esensi kami untuk mengadopsi cloud itu tidak melulu mengenai soal technicality, tapi soal bagaimana kami staying relevant ke customer kami in terms of kecepatan melayani, tetapi juga memberikan inovasi-inovasi yang
relevan juga tentunya untuk bisa dikonsum oleh segmen dari pasar ini. Kurang lebih begitu Pak. Jadi ready untuk B2B juga ya Pak? Luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Oke, sekarang kita ke regulator ini. Banyak yang saya yakin para leaders di sini, para CTO, CIO selalu gamang untuk pindah ke cloud gitu istilahnya, ataupun hybrid. Nah, untuk regulatory coba kita diskusi dari Bapak sebelah saya dulu, Pak Daniel. Silakan Pak, pengalaman Bapak regulatory. Tes. Oke, pengalaman kami dengan regulatory ya sebenarnya sih ya ujung-ujungnya kan ya kita harus mengerti juga dulu nih apa sih yang diharapkan dari regulator ya. Mungkin poin paling pentingnya adalah data residency. Mungkin yang kedua ya namanya demand. Ya, kebetulan ya mungkin kita di sekarang udah zamannya udah jauh lebih enak. All the major cloud provider kan sudah punya data center di Indonesia, jadi itu udah one big check mark yang sudah kita bisa cross gitu lah. Jadi ya in our case ya di Bank New Commerce itu memang kebetulan kita udah adopsi hybrid. Kita punya on-prem, running private cloud, dan juga kita menggunakan public cloud. Dan untuk secara dari perspektif regulatory semuanya memenuhi. Itu Pak dari saya. Farina nih, risk juga nih. Bagaimana Bu untuk menyeimbangkan antara agility, innovation, dan regulatory? Ya. Mungkin tadi saya sudah sempat mention di depan gitu ya. Jadi kalau untuk experience dari bank kami sendiri adalah memang kami lebih sekarang focusing on the non-critical system, which is adalah sistem memang hanya supporting lah ya for the bank gitu. Dan memang kalau untuk regulatory sendiri, khusus regional bank seperti kami, itu memang persyaratannya itu tidak mudah gitu ya, untuk memenuhi beberapa requirement untuk proses offshoring dan juga untuk cloud infrastructure itu sendiri gitu. Nah memang ada beberapa kontrol-kontrol dan juga risk assessment yang memang kami harus provide ke OJK, dan itu melalui proses-proses seperti berkonsultatif, konsultatif, dan kemudian ada approval, dan itu memang membutuhkan proses. Itu untuk infrastrukturnya sendiri. Nah nanti apabila memang kita menggunakan satu sistem tertentu untuk di cloud ya, cloud infrastructure, kemudian apabila kami punya feature tersendiri, salah satunya misalnya AI gitu ya, ada use case AI gitu ya, ada Gen AI dan lain sebagainya, itu kita harus memang memenuhi lagi satu requirement dari OJK gitu ya, untuk mensubmit lagi gitu assessment kami dan risk assessment kami berikut dengan use case yang ada gitu. Jadi memang untuk regional bank seperti kami memang persyaratannya cukup panjang gitu ya, dan itu membutuhkan waktu itu sometimes more than 6 months. Jadi memang kami harus input timeline tersebut di dalam proses implementasi kami. Mungkin kalau dari saya. Ya. Jadi harus dikawal juga ya Bu? Betul. Tapi sangat terbuka ya Bu, regulasi saat ini untuk memungkinkan Ya. industri melakukan inovasi di on-the-go. Iya betul, memang moving towards that, tapi memang secara kontrol, kemudian risk assessment itu memang harus strong ya, dan kita harus provide semua evidence dan documentationnya supaya nanti dari OJK bisa assurance ke kita untuk kita bisa implement gitu. Seperti itu. Kedua lagi ini, how is the role of CIO and CTO Bu untuk menjadi central of company strategy related dengan infrastructure cloud seperti itu? Ya. Jadi memang untuk saat ini kalau kita mau membicarakan IT strategy itu memang untuk perbankan tersendiri kita mempunyai rencana strategis teknologi informasi atau RSTI yang memang kita ada submit ke regulator juga, ke OJK dan juga Bank Indonesia. Nah, which is RSTI ini adalah untuk planning kita selama 5 tahun ke depan gitu ya, tetapi memang focusing apa yang akan kita jalankan di 2026. Apabila ini memang termasuk dengan salah satu cloud strategy, itu akan dimasukkan di situ, dan juga
related karena saya memang ekspertisi cyber security ya, jadi untuk cyber security strategi akan masuk di sana gitu. Nah untuk cloud tersendiri itu memang kita work in progress gitu ya. Untuk tahun ini memang kita lebih focusing kepada supporting system gitu ya untuk staff gitu ya, lebih ke sana. Nah dan again untuk lain-lainnya seperti aplikasi untuk customer facing gitu, kemungkinan untuk core banking dan lain sebagainya itu belum dalam waktu 1-3 tahun ke depan, tetapi masih dalam assessment kami. Jadi simpulannya, no worries, CIO and CTO can be the central of the strategy, together with the strategy, maybe legal compliance, ya, Ya, betul. to make sure that all the innovation is still comply with our regulation. Kita moving dari tadi the strategy, now let's move to the benefits. Because maybe we all have challenge to convince the executive management to invest on the this moving or cloud migration and architecture. Pak Edwin, the question is, beyond scalability, how does a well-designed hybrid cloud strategy drive tangible business value, whether in cost efficiency, speed to market, or customer experience? Oke, Itu thank you. balancing. Betul. Kalau meyakinkan manajemen paling gampang tuh kan kalau ngomong cost saving gitu ya. Cost efficiency langsung dari approve gitu business case-nya kan. Tapi unfortunately untuk cloud it doesn't go that way karena menurutku tetapnya scalability is the central. Dan dari scalability ini kita bisa turun ke tadi Pak Yos juga sebut tentang customer experience-nya gitu kan. Walaupun nggak direct gitu, tapi the way karena dengan cloud kita bisa auto scale, right sizing, ini ke customer experience-nya pasti akan menolong gitu. Yang kedua, Pak Tito mungkin aku lihat dari sisi security-nya ya. As long as we implement the cloud as well, kita sebenarnya ada additional layer of protection the security-nya dari si cloud provider-nya sendiri gitu kan. Jadi nggak rely on heavily hanya dari our physical security capability di internal gitu. Tapi juga dari cloud-nya sendiri. Mungkin itu ya. Yang ketiga, again, cost saving, I think it's true not true. Jadi kalau sebagian besar orang akan berpikir cloud itu lebih cost saving, kenyataannya enggak juga, tapi iya juga. Jadi dalam pengertian, selama FinOps kita berjalan dengan baik, we can really closely monitor pemakaian-pemakaiannya, kalau ada anomali terutama gitu kan. Dan chargeback metodnya itu jalan, I think itu akan membawa cost saving. Dan mungkin bukan hanya cost saving, tapi memberikan masing-masing orang, masing-masing business users, masing-masing business units ini accountability terhadap pemakaian processing power, storage dan infrastrukturnya gitu. Dibanding kalau di physical lalu semuanya tanggung jawabnya IT gitu kan, CIO, CTO-nya kita tanggung jawab terhadap semua budget yang kita keluarkan. Kalau di cloud, as long as we can chargeback methodnya ini jalan, I think ini akan bring efficiency karena masing-masing orang being responsible of whatever they are using. Mungkin itu Pak Tito. Jadi sharing ya, sharing back to the users. Ya. Betul. It's a good advice to me too. I will apply it. Okay, next question. I'd like to ask Pak Yos and Pak David, dari Pak Yusril mungkin ya. Have organizations be able to successfully control cloud costs? And what lessons have been learned in avoiding unexpected spending, Pak? Biasanya kan gitu, Pak. Jadi pertama kelihatannya bos. Awalnya kelihatannya saving, terus nggak tahu di bulan keberapa tiba-tiba, gitu. My personal experience ya, tiba-tiba billingnya atau expense-nya melonjak. Please, Pak. Kalau pertanyaannya ditanya tahun lalu, ketika saya masih vendor, jawabannya pasti akan berbeda dengan jawaban saya hari ini. Ya. Saya pernah kerja di IBM, pernah kerja di Microsoft, pernah di VMware, Cisco. Jadi saya pernah ada di seberang meja, sekarang saya di seberang meja satu lagi. Tadi menarik tuh dari Pak Edwin, tapi di saya lihatnya bahwa benefit dari cloud itu tadi udah disinggung soal cost efficiency, well itu juga depends, setuju, tapi the true value soal cloud justru ada di optionnya.
optionality-nya sesuai dengan kebutuhan kita. Kadang-kadang menjadi benefit ketika kita menggunakan cloud tepat untuk faster product development gitu. Atau juga tadi saya sempat singgung dan di-emphasize lagi oleh Pak Edwin mengenai better customer experience. Nah, kalau ditanya cost control, sebenarnya isunya bukan soal avoiding atau enggak, tapi isunya adalah soal justru sudahkah kita memiliki tata kelola governance yang tepat di cloud-nya itu sendiri. Karena lesson learned yang selama ini kita punya, begitu kita nyaman di cloud, begitu kita butuh tambahan resource, dan dipermudah dengan di-automate, otomatis dia naik sendiri, tanpa ada kontrol. Jadi artinya apa? Disiplin terhadap FinOps-nya itu critical. Itu yang pertama. Kemudian kedua, accountability terhadap workload. Kadang-kadang, tadi udah disampaikan juga, bahwa workload tertentu di saat tertentu boleh naik ke cloud, tapi di saat tertentu pula dia harus turun lagi ke on-prem. Jadi disiplin terhadap dan workload accountability, tagging dan monitoringnya itu juga tidak kalah pentingnya. Nah, itu bagian dari governance yang tadi saya bilang. Kemudian yang juga saya perhatikan lesson learned selama ini adalah bahwa banyak sekali akhirnya terjebak pada lift and shift. Ya, main angkat, main turun, tanpa ngelihat redesign-nya seperti apa. Artinya apa? Artinya di titik-titik itu akhirnya banyak sekali workload yang kelihatannya kecil tapi dibiarin aja terus dia ada di cloud. Meterannya jalan itu Pak, argonya jalan itu Pak. Lupa dimatikan oleh teman-teman kita. Nah, hal-hal seperti ini yang menjadi lesson learned terus terang untuk kami di Pegadaian, dan tadi saya sampaikan bahwa ini soal disiplin, ini soal tata kelola, isunya bukan di cloud, isunya justru di governance-nya itu sendiri. Begitu dari saya. Menarik sekali, Pak Yos, saya sangat setuju. Tadi jawabannya apakah bisa kita kontrol supaya tidak ada runaway cost? Jawabannya bisa, sangat bisa. But supaya lebih, saya coba back karena cloud ini sendiri adalah, saya akan coba back tadi Pak Edwin juga 15 tahun yang lalu pada saat cloud tidak seperti hari ini. Pada saat itu kekhawatiran pertama adalah benar bagaimana kita managing cost. Karena pada saat tradisional infrastructure, cost itu ada di depan dalam bentuk capex, sehingga berapapun nanti yang kalau kita udah tahu. Dan pada saat itu sebenarnya satu poin tadi adalah ketika pindah ke cloud, pada saat itu ada mengenai security. Tapi hari ini saya rasa semuanya sudah terjawab. Sama seperti waktu itu saya ingat saya mengambil contoh, kita menaruh duit itu di rumah, di bawah bantal, apa di bank. Kenapa kita taruh di bank? Tentu ada satu keyakinan. Apakah menaruh uang di rumah lebih baik daripada kita taruh di bank dalam hal keamanan? Jawabannya tentu tidak. Sama juga dengan cloud, jadi dengan aspek security itu terjawab. Nah, menyambung Pak Edwin benar sekali. Salah satu challenge adalah pada saat mau memindahkan infrastruktur ke cloud adalah bagaimana controlling. Sebenarnya menurut saya adalah cost-nya itu sendiri sudah ada. Nah, kita mengenal istilah FinOps, Finance Operation, bagaimana bekerjasama dengan tim bisnis. Bagaimana mengelola biaya yang ada di cloud itu. Nah, karena kita berangkat dari tradisional ke cloud, yang tadinya tidak ada biaya yang tiba-tiba melonjak, tadi yang Pak Tito sampaikan, kita jadi merasa bahwa, oh ini biaya baru yang muncul karena penggunaan cloud infrastructure. But saya memiliki point of view yang lain. Biayanya itu sebenarnya sudah ada. Tetapi pada saat di tradisional itu tidak visible. Kita tidak bisa melihat seperti hari ini dengan cloud infrastructure, dengan monitoring observability dan lain-lain kita bisa punya visibility. Tadi menyambung menambahkan yang Pak Yos, benar banget. Kadang-kadang kita cuma fokus lift and shift. Kita lupa untuk optimize. Jadi short answer, apakah bisa dikontrol cost-nya? Sangat bisa dengan FinOps. Kalau di DevOps kita mengenal you build it, you run it. Kalau di FinOps harus ditambahkan
semua orang yang membuat workload itu harus bertanggung jawab, dia tahu apa value yang diberikan, sehingga cost yang keluar itu bukanlah cost, tapi untuk derive something, entah itu revenue, entah itu cost saving, dan sebagainya. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak. Jadi sama ya Pak ya, intinya adalah dikontrol, dan kemudian sesuai kebutuhan aja ya Pak ya. Terima kasih Pak. Ini kita agak deeper technical nih, ke Pak Daniel. How critical is low latency infrastructure dalam hal ini Edge plus Cloud in enabling real-time financial services like QRIS and QRIS, ya sekarang nggak boleh bilang QRIS, like QRIS and instant payments? Ya, jawabannya saya rasa sangat straightforward ya. Ya, pastinya sangat kritikal. Dan in our case di BNC itu mungkin nggak hanya QRIS dan transfer, kita juga handling 100,000 of loan application. Jadi itu juga sangat kritikal ya, gimana kita bisa approve atau reject application loan itu dalam waktu yang sangat singkat. Ya, pasti kan proses di belakangnya kan kita menggantikan proses risk assessment-nya dari manusia ke AI atau komputer ya digital ya kita butuh kecepatan, itu sangat penting. Dan terutama kalau untuk ya transaction base seperti transfer atau QRIS ya pastinya hitungan millisecond. Kan nggak mungkin kan kita minta tolong tunggu 1 menit untuk masuk ke MRT kan ya udah antrian sudah. Jadi ya jawaban singkatnya ya sangat kritikal, dan dengan kita sudah adopsi hybrid ini ya untuk scaling up dan down-nya itu sangat mudah dan sangat cost efficient. Ini sangat kritikal terutama di industri keuangan nih ya Pak ya. Di depan kasir muter-muter aja udah panik ya. Padahal mungkin cuma 10-20 detik ya. Oke. Spesifik nih, kita dari kan ini, kita let's go on earth, bring down on earth, real world example. Ke Pak David dan Pak Yos, dari Pak David dulu. Can you share a real world example of designing a hybrid infrastructure where mission critical workloads remain on-prem while innovation was driven in the cloud? Nah, ini udah hybrid nih Pak. Ini bukan ujian ya Pak, cuma kita ingin tahu aja. Pertanyaan Pak Tito menarik banget Pak. Berarti dengan konsep hybrid cloud, kebetulan juga saya lebih ke paham itu. In real case adalah banyak juga dilakukan oleh banking, terutama di BFS adalah core system kita taruh tapi on-prem. Atau saya bilangnya yang di belakang taruh di on-prem, yang di depan taruh di cloud. Yang dekat kepada customer taruh di cloud. Walaupun literally ya tidak dekat juga karena cloud somewhere out there yang kita nggak tahu. Jadi dengan membagi dua workload, karena habitnya berbeda. Kalau core system, penggunanya jumlahnya kita tahu. Processing yang terjadi sehari-harinya kita tahu. Karena digunakan oleh internal employee. Sedangkan ketika berbicara untuk ke consumer, misalnya kita memiliki consumer apps, tadi menyambung Pak Yos 50 juta ya Pak Yos. Bagaimana kalau terjadi spike? Bagaimana kalau dalam satu momen itu terjadi workload yang butuh tiba-tiba tinggi? Kita belajar yang namanya daily transaction, ada TPC, ada TPM, dan sebagainya. Dengan bentuk model yang butuh scalability yang cepat dan tinggi tanpa kita purchase hardware, yang bisa kita automate, sangat possible untuk kita taruh di cloud. Karena disitulah capability-nya. Tetapi untuk yang sangat predictable mengenai workload dan sangat controllable, apalagi misalnya untuk memenuhi regulasi, penggunaan di on-prem masih sangat memungkinkan. Dan untuk dikenal, untuk diketahui juga bersama bahwa tidak juga bahwa teknologi atau arsitektur yang terjadi di cloud itu tidak bisa diterapkan di on-premise. Sudah banyak solusi yang bahkan bisa hybrid, bisa menggabungkan, dan kita bisa monitor semua infrastruktur kita, semua workload kita, observability kita antara on-premise dan non-cloud itu menjadi satu single dashboard yang kita bisa melihat seperti itu.
Silakan Pak Yas. Ya, makasih. Terima kasih Pak David. Jadi tadi sedikit banyak sebenarnya saya udah cerita yang real case kami ya di Pegadaian. Mungkin sekalian cek ombak boleh ya Pak Moderator ya. Berapa banyak Bapak dan Ibu-Ibu di ruangan ini sudah download, install, dan menjadi user Tring? Belum? Sudah ya? Oh, terima kasih. Ya, jadi kalau zaman sekarang mau beli emas sekarang lebih mudah, berinvestasi emas lebih mudah di aplikasi kami, Tring. Nah, Tring itu prosesnya, kalau kita bicara proses onboarding Pak, Tring itu sendiri aplikasi yang sudah jalan di cloud. Onboarding prosesnya, eKYC-nya itu di cloud. Itu contohnya aja, ya. Bagaimana kami kemudian harus integrate ke Dukcapil untuk memvalidasi pada saat proses onboarding. Itu jelas-jelas di sistem yang lain. Kemudian untuk goal processing, kemudian PON processingnya sendiri, dari sisi proses itu ada di cloud, Pak. Admin dashboard kami juga taruh di cloud. Ya, tapi seperti yang Pak David bilang, untuk ledger dan juga balance itu ada di core system kami. Dan itu ada di on-prem saat ini. Legacy settlement udah pasti ada di on-prem, karena itu biasanya satu kesatuan. Pertanyaannya, apakah itu nanti mau ditarik ke cloud? Bisa jadi, bisa enggak. Gitu kan. Tinggal nanti lihat kebutuhan saja. Karena tadi saya bilang, Brimo itu bisa buka tabungan emas di Cilemas, itu nembaknya nggak ke Tring Pak, tapi langsung ke core kami. Tring langsung ke core kami, Brimo, Okto, dan nanti yang semua akan bergabung dengan ekosistem emasnya Pegadaian, Iko akan nembak langsung ke core kami. Jadi kebayang bahwa ada, makanya kalau nanti pertanyaannya arsitektur, salah satu yang saya mau bilang, arsitektur yang sekarang harus dipersiapkan adalah justru mempersiapkan bagaimana connectivity dengan ekosistem kita yang jelas-jelas sudah berada di luar premis kami. Kurang lebih begitu, Pak. Luar biasa. Tegang banget. Tepuk tangan lagi dong. Ya. Banyak sekali nih lesson atau knowledge sharing yang kita dapatkan hari ini. Berikutnya nih, Pak Daniel, what are the biggest challenge organization facing when modernizing legacy core banking systems versus building cloud native architectures from scratch? Mungkin ada yang bisa di-share ke kami from scratch sih. Mungkin kalau sebelumnya underlying-nya kalau bank, apalagi bank dengan layanan digital itu challenge-nya kita operation 24/7. Tidak mungkin beda dengan yang zaman dulu ya, kalau bank Sabtu Minggu atau hari libur tutup, kita mungkin punya waktu untuk bisa downtime lah untuk upgrade sistem. Ya, tapi harusnya dengan kalau sudah dengan mindset modern, not necessarily cloud native ya. Kalau memang sudah loosely coupled, sudah arsitektur dan microservices itu jauh lebih gampang. Ya, tapi ya mungkin at the end of the day ya, mungkin the biggest challenge-nya adalah sebenarnya lebih ke safely managing the transition tanpa harus disrupting the business. Itu yang biggest challenge, karena gimana pun juga upgrade system kalau hanya cuma quote-unquote ganti dari core banking lama ke core banking baru, bikin core banking lama lebih modern, itu mungkin secara business value-nya nggak kelihatan. Boleh dibilang secara short term-nya nggak kelihatan, tapi long term-nya kelihatan. Mungkin dari sisi maintainability-nya lebih gampang, kalau mau kita upgrade atau mau kita enhance fitur-fitur itu jauh lebih gampang. Itu sih kalau menurut saya. Kemudian Pak Ayas mungkin bisa share juga Pak, the biggest challenge Pak. Pegadaian memulai transformasi juga. Iya, core sistem kami online itu pertama kali 2014, Pak. Kalau ditanya pakai core sistem apa, in-house develop, Pak. 2014 in-house develop. Kebayang nggak tahun 2014 programmingnya, Pak? Oke, kalau ditanya sekarang, yang jadi isu untuk modernisasi, kami tidak akan mungkin mengganti core sistem kami ke Temenos, ke Silver Lake, atau brand-brand yang itu. Karena literally mereka tidak punya bisnis proses gadai di dalam core sistem mereka.
itu benar-benar sangat unik untuk Pegadaian. Ditambah dengan yang terbaru, Bullion. Jadi core system kami yang isinya gadai dan emas itu benar-benar internal develop. Isunya ada 3, Pak. Kebetulan saya bawa catatannya. Pertama adalah tadi sedikit banyak sudah disampaikan mengenai decoupling complexity. Ya, legacy itu biasanya tightly coupled, sementara yang terbaru ini modular microservice, gitu kan ya. Bagaimana ini kemudian transisi? Yang kedua, Pak, ini masalah culture, Pak. Nah, ini yang paling berat, Pak. Ya, pertama antara teman-teman di Pegadaian mempertahankan status quo, udah deh, ini aja. Karena isunya adalah mempertahankan stability dan business resilience. Bisnis tidak boleh terganggu. Tapi ada masalah lain yang lebih penting, Pak. Developer tahun 2014, itu 3-4 tahun lagi udah mau pensiun, Pak. Ya, tahun 2014, bahasa programnya apa? Sementara anak-anak zaman now taunya Golang kali ya. Python, apapun itu. Jadi kami harus mempersiapkan transisi core aplikasi tidak boleh diganti, tapi harus dimodernisasi supaya pada saat Pegadaian ini, tahun ini Pegadaian 125 tahun, Pegadaian 100 tahun ke depan itu akan dilanjutkan oleh generasi Z yang sekarang sudah on board, tapi mereka tidak bisa disuruh balik lagi belajar COBOL, belajar OOP, sekarang udah NLP, Pak. Dari sisi coding gitu kan ya. Nah, transisi-transisi ini yang juga harus disiapkan. Masalah ketiga yang tidak kalah penting adalah risk. Bagaimana selama proses bertransisi, data integrity dan data security-nya tidak terganggu sama sekali. Begitu ada miss data sedikit pun, sekecil apapun, end of day batal dan berjalan. Nah, itu real situation yang kami selalu make sure dan mitigasi dan antisipasi tiap hari di Pegadaian. Nanti kalau udah pensiun gimana, Pak, para developer? Kenapa? Kalau para developernya menjelang pensiun gimana? Ya itu tadi, makanya sekarang kami benar-benar melakukan dengan bantuan teknologi yang ada, Pak, yang tadinya pakai bahasa lama, kami naikkan ke cloud dulu, kami lakukan di platform, kami turunin lagi ke bawah. Supaya teman-teman anak-anak Gen Z yang baru ini sudah punya capability untuk melanjutkan. Ya. Thank you, Pak. Kita ke Pak Edwin ya. Saya mau nanya, for organizations early in their cloud journey, what are the top 3 priorities when building a scalable and compliant hybrid infrastructure? Jadi ini untuk para beginner nih yang baru memulai cloud journey, Pak. Ya, Pak Dito. Kebetulan tadi aku cerita juga kan, Aksa kita juga masih baru early journey gitu ya. Jadi pas pertanyaannya. Mungkin rather than top 3 aku share 5 kali ya. Jadi yang pertama itu pastinya business case atau use case-nya. Jangan sampai FOMO, karena semua orang cloud ikut-ikutan ke cloud tanpa tahu sebenarnya gunanya apa gitu kan. Manfaatnya apa di cloud. Yang kedua, governance. Gimana kita meng-govern tadi lift and shift atau refactoring atau re-engineering gitu kan. Governance body-nya apa? Apakah review board-nya sudah cukup? Architecture review board kita, CAB kita, itu apakah semua sudah in place gitu kan. Yang ketiga, security. Security is number 1. Jangan sampai kita naikin ke cloud malah menambahkan isu di security gitu toh. Lalu yang keempat itu adalah cost management-nya. Tadi Pak David juga nyinggung banyak tentang FinOps gitu kan. Apakah FinOps-nya sudah ready? Ada nggak tim FinOps practitioner yang sebagai central FinOps-nya udah ready? Dan apakah FinOps practice ini sudah bisa di-adopt oleh semua business unit yang punya business unit terkait termasuk para penggunanya gitu. Itu penting banget. Ditambah dengan DevOps-nya gitu. Apakah orang-orangnya ready nggak? Tadi Pak Yos sebut banyak tentang modernisasi termasuk people-nya gitu kan. Mereka ready nggak doing now DevOps, bukan lagi SDLC yang biasa, waterfall kayak gitu. Yang terakhir mungkin people dan change management. Jadi waktu kita sebagai CIO, CTO kita pikirin tentang si cloud migration, jangan lupa pikirin tentang orang-orang lain yang di luar IT sebagai pengguna, termasuk nantinya customer-nya, do they ready untuk menggunakan atau adopsi cloud ini. Jadi penting juga dipikirin people dan change management untuk
bisnis unit yang terkait. Mungkin itu Pak Dito. Thank you. Nah, sekarang let's see the future. Ke Pak Yos, bisa share juga. What does a future-ready hybrid architecture look like for financial and service for BFSI organizations over the next 2-3 years? Oke. Prediction-nya nih Pak. Baik, ini kebetulan juga sesuatu yang sedang kami re-architecture ulang di Pegadaian. Again, kuncinya adalah bagaimana kami mempersiapkan diri untuk relevan terhadap nasabah kami dan stakeholder Pegadaian. Kalau ditanya in the next 2-3 years, ini kebetulan ada enterprise architecture saya di ruangan Ronald, saya minta tolong ke dia untuk benar-benar bertransformasi. Saat ini, most of architecture itu berdasarkan produk dan channel, Pak. Sementara kami sekarang sudah melihat bahwa yang perlu dipersiapkan 2-3 tahun ke depan untuk benar-benar mempersiapkan Pegadaian sustain 100 tahun ke depan lagi adalah pertama, arsitektur itu harus API first. Kenapa? Karena kita bicara bisnis yang continuity dengan ekosistem yang lain. Tadi saya bilang Brimo dan teman-teman yang lainnya. Kemudian yang kedua, dia juga harus event driven. Artinya apa? Kami sekarang sedang membangun satu yang kita sebut di internal National Goal Operating System. Ketika terjadi satu event di luar negeri atau dimanapun di Indonesia, kita sudah bisa memprediksikan apa yang akan terjadi dengan nasabah ini, apa yang akan spesifik dilakukan oleh Pak Tito, apakah dia akan nambah saldo emasnya atau dia jual emasnya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah tentunya mengadopsi secara efisien, efektif mengenai cloud, dan yang paling penting kita make sure bahwa security selalu embedded di setiap line of architecture yang ada. Mungkin bisa saya coba untuk ini, mungkin in the future akan hybrid architecture tetap masih mendominasi ya Bapak Ibu, karena itu I think is the best combination lah, the best approach untuk kondisi di negara kita, regulation juga ekspektasi terhadap financial industry company terutama dari masyarakat. Benar begitu Pak? Ya. Sekali lagi tolong tepuk tangannya buat para leaders. Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih untuk sharingnya, knowledge-nya, dan juga tips dan trik buat kita semua di sini sehingga kita bisa saling sharing, saling belajar, dan by the end we can make the financial industry in Indonesia much better and stronger in the future.